Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Mendengar hal itu, terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Lalu dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka bertanya kepadanya. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea, karena beginilah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem di tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah. Yehuda, karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, kapan bintang itu tampak? Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan carilah anak itu dengan teliti, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, mereka pun berangkat. Lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersuka cita. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, dupa, dan mur. Kemudian karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, hari ini kita merayakan Hari Raya Penampakan Tuhan. Kita mau belajar dari orang-orang Majus ini, bagaimana supaya kita bisa mengalami Tuhan, memandang wajah Tuhan. Kapan terakhir kali Anda mengalami bahwa Allah sangat hidup, Allah hadir dalam hidup Anda secara nyata? Kita mau belajar dari orang-orang Majus ini. Pertama, mari kita lihat mengapa mereka melakukan perjalanan yang demikian sulit. Kedua, apa halangannya untuk mengalami, untuk memandang wajah Yesus. Dan ketiga, apa aja kiat-kiatnya yang dilakukan oleh orang Majus sehingga mereka bisa mengalami Yesus. Anda tahu kenapa orang-orang Majus ini melakukan perjalanan yang jauh untuk mencari Yesus? Dalam Injil hari ini dikatakan mereka mau menyembah Sang Raja. Menyembah Sang Raja. Ini adalah alasan yang sangat penting, alasan yang sentral, yang mendasar, mengapa mereka melakukan perjalanan ini, untuk menyembah Sang Raja. Apa artinya menyembah Sang Raja? Menyembah Sang Raja artinya mengakui bahwa Yesus adalah Raja tersebut,
bukan mereka rajanya. Yesus sebagai pemimpin mereka. Karena Yesus ini adalah pemimpin mereka, maka ketika mereka menyembah Yesus, apa yang mereka lakukan? Mereka mau mempersembahkan hadiah, pemberian sebagai wujud penyembahan mereka. Kita semua juga diajak untuk menyembah Allah, memberikan hadiah kepada Allah. Tentu Natal ini kan yang ulang tahun Yesus. Anda sudah berikan hadiah belum buat Yesus? Hadiah apa yang paling baik? Hadiah yang paling baik, hadiah yang paling berharga buat Allah adalah kebebasan kita sebagai manusia. Kebebasan kita sebagai manusia. Menyembah Allah berarti mengakui bahwa Allah adalah Raja. Allah adalah pemimpin dalam hidup kita. Dan ini adalah hadiah yang paling sulit untuk kita berikan kepada Allah. Kebebasan kita. Memberikan kebebasan kita kepada Allah bukan berarti bahwa kita tidak menjadi diri kita apa adanya. Kita tidak bertanggung jawab atas hidup kita, bukan begitu. Seorang teolog C.S. Lewis mengatakan, kalau kita memberikan kebebasan kita kepada Allah, kita akan semakin menjadi diri kita yang seharusnya, karena Allah adalah Sang Pencipta. Dia yang membuat kita, Dia yang mendesain kita. Jalan hidup kita sudah ditentukan oleh Allah. Dan tentu jalan hidup yang terbaik adalah yang Allah sudah buat kita. Namun justru karena kita seringkali hidup mau-maunya sendiri, kita melawan kehendak Allah. Tentu ketika kita memberikan persembahan kepada Allah, ini bukan karena Allah ini adalah Allah yang gila hormat, bukan. Allah yang gila kuasa, bukan. Supaya semua menjadi budaknya, bukan. Allah mau supaya kita menyembah Dia dalam diri, dalam wujud Allah yang menjadi manusia, Yesus yang lahir di Bethlehem, karena Allah mau berbagi hidup buat kita. Ingat bahwa Allah yang menjadi manusia ini bukan hadir sebagai manusia yang dengan gegap gempita dengan segala kuasanya menjadi sosok yang sangat hebat, Superman, tapi menjadi bayi kecil yang lahir di palungan. Yang luar biasa dari bayi kecil Yesus adalah kasihnya. Dia mau supaya kita manusia bisa memandang wajah Allah karena Allah menjadi manusia. Allah hadir di tengah kita dan mau membagikan kasih-Nya buat kita semua. Anda mau gak memandang wajah Allah, mengalami kasih Allah, hidup dalam rencana Allah? Kan tahun baru kan, seringkali kita tanya, kita harus buat apa? Apa rencana kita? Udah tanya belum sama Yesus, Tuhan, apa rencanamu buat aku di tahun yang baru ini? Aku mau ikuti rencanamu, beritahu kepada saya. Nah, seringkali kita sebagai manusia tidak bisa memandang wajah Allah, tidak bisa mengalami Allah, karena kita menjadi seperti Herodes. Apa hambatan utama untuk bisa mengalami Allah? Hambatan utamanya adalah kesombongan manusia. Herodes sebagai raja tidak mengakui bahwa ada raja selain dia. Dia mau terus
pegang kekuasaannya. Dia mau supaya kehendaknya yang terjadi selama-lamanya, kalau bisa kekal. Tapi tentu kita tahu tidak bisa begitu. Dan kalau kita menjadi seperti Herodes, hanya mengikuti kehendak kita sendiri saja, kita juga menjadi seperti Adam dan Hawa yang mau menjadi seperti Tuhan. Kita tidak menyembah Tuhan. Kita tidak memberikan kebebasan kita kepada Tuhan. Kita hidup semau-maunya diri kita sendiri. Seringkali kita hidup dalam dosa. Bagaimana kita bisa mengalami Allah? Kesombongan ini menghancurkan kita. Ingat bahwa kesombongan mendahului segala kehancuran. Makanya di awal tahun ini saya juga mau ajak Anda untuk jauhi diri dari kesombongan. Tanya sama Tuhan, rencanamu apa? Nah, bagian ketiga, jadi bagaimana caranya supaya kita bisa mengetahui rencana Allah? Nah, ini indah sekali, belajar dari orang Majus. Apa yang mereka lakukan? Mereka melihat bintang, mempelajari bintang. Apa artinya mempelajari bintang? Mungkin kalau kita lihat bintang kita nggak ngerti ya, ini apa artinya. Tapi apa yang kitab suci pengarang Injil Matius mau sampaikan kepada kita dengan orang Majus ini melihat bintang? Bintang itu adalah berbagai hal alami yang Tuhan berikan kepada kita manusia. Apa hal alami itu? Akal budi, berbagai hal yang kita bisa lihat dan alami sehari-hari. Jadi, untuk mengetahui rencana Allah, dan ini sangat penting, untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah, apa yang kita perlu lakukan? Terus-menerus belajar, mengasah akal budi Anda. Saya belum berbicara tentang iman di sini. Bintang bisa dilihat oleh orang-orang Majus dengan akal budi mereka. Dan dengan akal budi mereka yang dihidupi secara jujur, setiap manusia seperti orang Majus bisa perlahan-lahan, walaupun lambat dan kadang-kadang ada kesalahan, datang kepada Allah. Jadi akal budi Anda, otak Anda adalah hadiah yang luar biasa dari Tuhan. Dipakai Bapak Ibu. Beriman bukan berarti otaknya itu dipinggirin. Beriman itu berarti salah satunya percaya bahwa akal budi Anda adalah pemberian Tuhan yang perlu diasah sebaik mungkin. Nah, kalau sudah diasah, bagaimana mengasahnya? Dengan terus-menerus berlatih mana yang benar, mana yang salah, melakukan yang benar, menjauhi yang salah. Dalam berbagai pelayanan, ada saat-saat di mana saat ada kematian dalam sebuah keluarga, saya diminta misa untuk orang tuanya atau untuk suaminya atau istrinya yang belum Katolik. Mereka bisa gak mengenal Tuhan? Hal yang luar biasa yang saya alami seringkali adalah bagaimana keluarga menceritakan hidup mereka yang belum dibaptis secara Katolik, menjalani hidup luar biasa indah, selalu mencoba melakukan yang benar dan menjauhi yang jahat, yang salah, dan hidup dengan penuh kasih. Kenapa bisa begitu? Karena mereka hidup dengan akal budi yang terlatih, yang baik, yang diasah, dan rahmat Tuhan menyempurnakan
akal budi mereka dengan cara yang kita tidak ketahui. Misalnya, orang tua kita yang belum dibaptis berbicara gak mengenai budi pekerti, ajaran moral yang benar dan yang salah? Bicara gak? Tentu. Ini adalah buah dari akal budi. Jadi kalau akal budi dipakai dengan baik, kita juga dibawa oleh akal budi kita menuju kepada Tuhan. Karena akal budi ini siapa yang kasih? Tuhan yang kasih. Tapi tentu akal budi kita terbatas, bisa salah. Makanya simbolik sekali bahwa 3 orang Majus ini dalam perjalanan yang mencari Yesus, mereka tersesat. Sampainya ke Yerusalem, ke Herodes. Akal budi membawa kita dekat pada Yesus, tapi juga kadang ada salahnya kalau kita tidak hati-hati. Maka bagaimana mereka bisa menemukan Yesus? Mendengarkan sabda Allah. Herodes panggil ahli Taurat. Ahli Taurat katakan di Bethlehem. Jadi resolusinya juga selain mengasah akal budi, rajin baca kitab suci. Karena apa? Kitab suci ini berisi wahyu Tuhan. Apa yang Tuhan mau kita lakukan, kehendak Tuhan. Dan tentu supaya akal budi dan iman, wahyu bisa sungguh-sungguh menjadi pedoman buat kita. Seperti bintang terang yang menunjukkan arah dan menjadi cahaya dalam perjalanan kita. Supaya kita gak jadi Herodes, sekali lagi kita perlu kerendahan hati untuk bisa menerima rencana Tuhan, terbuka terhadap bimbingan Tuhan. Hari ini kita merayakan orang Majus yang mengalami Yesus sendiri, Allah sendiri. Siapa aja nama orang Majusnya? Anda tahu nama orang Majusnya siapa aja? Seto, Bayu, dan Adrian ya? Bukan tentu. Anda sudah tahu tentu nama orang Majusnya Melkior, Baltasar, dan Gaspar. Tapi bagaimana kita bisa tahu nama 3 orang Majus ini? Apakah kitab suci mengatakannya? Tidak. Ini diambil dari satu tradisi di abad ke-7. Ya, jadi kita sampai sekarang selalu katakan ada 3 orang Majus, tapi jumlah persisnya berapa kita nggak tahu persis. Nah, sekitar abad 19 itu ada satu cerita. Ini saya mau bagikan satu cerita tentang orang Majus yang keempat. Jadi ini adalah kisah karangan dari seorang penulis yang tulis buku judulnya The Other Wise Men. Orang bijaksana yang lain. Kita sering sebut orang Majus yang keempat. Nanti Anda pulang bisa lihat filmnya. Udah ada di YouTube ya. Karena udah cukup lama dari saya masih kecil, saya udah lihat filmnya ini. The Fourth Wise Man. Judulnya The Fourth Wise Man. Siapa The Fourth Wise Man ini? Namanya Artaban. Artaban. Sekali lagi ini kisah karangan ya, tapi sering kali dipakai juga buat rekoleksi, pendalaman iman karena sangat menyentuh kisahnya. Bagaimana sih kisahnya The Fourth Wise Man ini, orang Majus keempat? Artaban ini adalah seorang ningrat. Jadi dia juga mempelajari bintang-bintang, dan saat dia melihat bintang terang itu di Bethlehem, dia cepet-cepet bilang sama orang tuanya mau menyembah sang raja yang akan menjadi pemimpin seluruh dunia. Lalu dari apa yang dia punya, dia udah siapin ada 3 hal: safir, rubi, dan mutiara. Tentu ini barang-barang mahal ya, untuk dipersembahkan kepada sang raja, kepada Yesus. Jadi waktu dia udah berangkat, dia mau temui 3 raja ini. Di tengah jalan dia kehambat karena ada seorang yang udah tua, orang Yahudi di tengah jalan yang membutuhkan bantuan karena sakit. Jadi dia itu bergulat, aku ini harus bantu orang ini
yang sedang sakit atau cepet-cepet ya nyusul ketemu 3 orang Majus ini. Dia putuskan untuk membantu orang tua ini yang sakit. Tentu jadi dia kehilangan waktu. Saat udah beres semuanya, ternyata dia mencoba menyusul, gak bisa, udah ketinggalan. Mereka udah pada berangkat yang bertiga. Jadi dia dapat pesan untuk kamu seberangin ini padang gurun. Tapi karena dia sendiri, dia mesti jual satu persembahannya ini, safirnya, untuk dia beli unta dan beli perlengkapan lain supaya bisa sampai ke tempat tujuannya. Nah, dia udah hilang nih satu persembahannya. Dia jalan naik unta cepet-cepet ya ke Bethlehem. Ternyata di Bethlehem ini yang 3 orang Majusnya udah berangkat dan keluarga kudus udah sedang mengungsi ke Mesir. Jadi dia nggak ketemu lagi sama keluarga kudus. Nah, waktu dia ada di Bethlehem ya, kemudian dia ketemu sama orang-orang yang membutuhkan bantuan dia. Jadi ada orang yang sakit, dia harus obatin, komunitas-komunitas yang membutuhkan dia layani. Jadi dia tertahan lagi. Dan akhirnya dia harus jual lagi satu batunya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan, rubinya ini. Dan itu terjadi puluhan tahun. Dia mau kejar Yesus, tapi ada kebutuhan lain yang harus dilakukan. Sampai udah lewat 30 tahun lebih. Satu hari dia dengar Sang Mesias ini ada di Golgota. Udah begitu deket, dia mau sampai kepada Yesus untuk persembahkan persembahan yang terakhir, mutiara yang sangat indah. Waktu dia di jalan, ada seorang wanita yang diseret-seret dan teriak-teriak. Wanita itu bilang, aduh tolong saya, bayar hutang dari ayah saya. Dia bingung juga. Jadi bagaimana nih, mesti lakukan apa? Akhirnya Artaban ini persembahkan mutiaranya yang sangat berharga itu untuk bebaskan wanita ini. Semua persembahannya udah habis buat bantu orang lain. Apa yang dia bisa kasih kalau ketemu Yesus? Dia nggak ketemu Yesus, tapi dia dengar suara, anakku, terima kasih. Apa yang sudah kamu lakukan untuk mereka yang paling membutuhkan, kamu sudah lakukan untuk aku. Artaban gak pernah bertemu Yesus dan memberikan persembahannya, tapi dia bertemu Yesus dengan cara yang berbeda, lewat orang-orang yang paling membutuhkan bantuannya. Dia gak lagi didampingi oleh sang bintang terang di langit, tapi dia didampingi oleh cahaya hati nuraninya yang membantu dia untuk selalu melakukan yang benar dan menghindari yang salah dan memilih untuk mengasihi. Semoga kita semua bisa jadi seperti orang-orang Majus yang mengalami Allah dalam hidup kita dan selalu dibimbing oleh Sang Cahaya, Sang Terang, supaya Yesus Sang Raja bertahta dalam hidup kita. Mari kita menyembah Sang Raja. Amin.